Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas shift of aggregate demand and supply curve atau pergeseran kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Untuk pergeseran kurva permintaan dan penawaran agregat. Nah, untuk yang permintaan agregat sama di sini nanti untuk pergeserannya kita akan membahas dua pendekatan yang tadi sudah disampaikan di awal, yaitu pendekatan teori jumlah uang dan pendekatan perilaku komponen PDB. Nah, di sini nanti akan dibahas masing-masing karena tadi sudah dijelaskan masing-masing pendekatan ini bagaimana menurunkan sebuah kurva permintaan agregatnya. Nanti akan dibahas pergeseran untuk masing-masing pendekatan. Nah, kemudian untuk yang penawaran agregat, untuk penawaran agregat nanti juga akan dibedakan pergeseran kurva penawaran jangka panjang dan juga akan dibedakan dengan kurva penawaran jangka pendeknya. Ya, yang pertama kita akan membahas pergeseran kurva permintaan agregat. Untuk yang pertama menggunakan pendekatan teori jumlah uang tadi. Nah, di sini bisa dilihat ketika jumlah uang yang beredar itu 1 triliun US dollar dan kecepatannya 5, ini grafiknya atau kurvanya bisa dilihat di kurva yang kiri. Kemudian untuk melihat seberapa besar pergeserannya disebabkan oleh apa. Nah, ternyata dalam pendekatan teori jumlah uang ini, pergeseran kurva permintaan agregat itu disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar. Nah, ini bisa dilihat di tabel di bawah ini. Nah, ketika jumlah uang yang beredar adalah 1 dengan kecepatan peredaran 5, ketika di titik A ini P atau tingkat harganya ditentukan pada tingkat 2, maka Y-nya sama dengan 2,5. Nah, kita bergeser ketika jumlah uang yang beredar itu ditambah menjadi 2 triliun US dollar dengan kecepatan yang sama yaitu 5, maka pada titik A di tingkat harga 2, Y-nya bertambah menjadi 5. Nah, ini disinilah yang mempengaruhi tingkat jumlah peredaran uang. Jumlah uang yang beredar ini bisa menggeser kurva permintaan agregat. Nah, di sini yang kiri, kurva yang kiri di sini adalah ketika jumlah uang yang beredar adalah 1 triliun US dollar. Nah, bergeser di kurva yang kanan, ini ketika M-nya atau jumlah uang yang beredarnya itu ditambah menjadi 2 triliun US dollar. Nah, bisa dilihat di kurva tersebut bahwa ketika M-nya 1, di tingkat harga 2 jumlah output yang diminta adalah 2,5. Sementara ketika M-nya 2, pada tingkat harga 2 jumlah yang diminta adalah 5. Nah, ketika M-nya 1, misalnya di sini M-nya 1, ketika tingkat harganya 0,5 diturunkan ke 0,5, jumlah output yang diminta adalah 10. Nah, ketika kita bergeser ke M-nya sama dengan 2, ketika tingkat harganya 0,5, jumlah output yang diminta bergeser menjadi 20. Jumlah output yang diminta bertambah banyak menjadi 20. Yang tadinya 10 pada M-nya 1, pada jumlah uang yang beredarnya 1, jumlah output yang diminta pada tingkat harga 0,5 adalah 10. Sementara ketika M-nya 2, jumlah output yang diminta 20 pada tingkat harga 0,5. Nah, ini jelas membuktikan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar ini bisa menggeser kurva permintaan agregat. Nah, ini yang di bawah sendiri adalah kurva yang menunjukkan bagaimana kurva agregat atau kurva permintaan agregat itu bisa bergeser ke kanan karena adanya jumlah uang yang beredar itu bertambah atau ada pertambahan jumlah uang beredar. Nah, ini menurut teori pendekatan teori jumlah uang. Ini disebabkan pada intinya adalah karena ada penambahan jumlah uang yang beredar. Bisa menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas pergeseran kurva permintaan agregat untuk pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan perilaku komponen PDB. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada terkait pengeluaran pemerintah, kedua ada ekspor bersih, ketiga ada pajak, keempat ada optimisme konsumen, dan yang terakhir ada optimisme dunia usaha. Nah, kita bahas satu-satu untuk yang pengeluaran pemerintah. Nah, ketika pengeluaran pemerintah ini bertambah, maka ini nanti jumlah yang diminta atau barang dan jasa yang diminta ini akan bertambah. Ketika pengeluarannya bertambah, output yang diminta juga akan bertambah terkait pengeluaran pemerintah ini. Nah, ketika pengeluaran pemerintah ini meningkat, maka ini akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Seperti pada kurva yang atas itu, kurva permintaan agregatnya akan bergeser ke kanan. Nah, sementara ketika pengeluaran pemerintah ini berkurang, maka nanti output yang diminta itu juga akan berkurang yang akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Seperti ditunjukkan pada kurva permintaan agregat yang bawah itu bergeser ke kiri. Kemudian yang kedua ada ekspor bersih. Nah, ekspor bersih ini
ketika ekspornya itu meningkat, maka jumlah barang dan jasa yang diminta itu juga akan meningkat, akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, seperti yang atas, kurva yang atas. Nah, ketika ekspor bersihnya menurun, akan menggeser kurva permintaannya, menggeser kurva permintaan ke kiri, seperti ditunjukkan kurva yang bawah. Kemudian terkait dengan pajak, nah ketika pajaknya naik, konsumen ini pengeluarannya akan menurun karena uangnya digunakan untuk membayar pajak. Nah, ketika pajaknya naik, pengeluaran konsumen menurun, maka barang dan jasa yang diminta juga akan menurun, akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri seperti yang bawah. Nah, ketika pajaknya diturunkan, otomatis uang yang dipegang oleh masyarakat ini bertambah. Istilahnya uangnya ini cukup, lebih dari cukup. Nah, ini akan menstimulus masyarakat untuk membelanjakan uang yang ada, uang yang dipegang tadi. Nah, ketika pajaknya diturunkan, uang yang dipegang ada lebih, kemudian nanti akan dibelanjakan. Nah, nanti ketika membelanjakan ini akan menambah permintaan agregat. Nah, ketika pajaknya diturunkan akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Kemudian ada optimisme konsumen dan optimisme dunia usaha. Nah, ketika keduanya tadi, optimisme konsumen dan optimisme dunia usaha ini meningkat, maka akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Sebaliknya, ketika optimismenya ini berkurang, maka akan menggeser kurva permintaannya ke kiri. Nah, optimisme dunia usaha ini terkait dengan investasi. Ketika optimisme terhadap dunia usaha yang terkait dengan investasi ini meningkat, maka nanti permintaan agregatnya meningkat juga. Begitu juga sebaliknya, ketika optimisme dunia usaha terkait dengan investasi ini menurun, maka permintaan agregatnya juga ikut menurun. Nah, ini nanti akan menggeser kurva permintaan agregatnya ke kiri, seperti ditunjukkan kurva yang bawah. Nah, itu adalah beberapa faktor dari perilaku komponen PDB yang menggeser kurva permintaan agregat ke kanan ataupun ke kiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Iya, untuk yang selanjutnya akan dibahas pergeseran kurva penawaran agregat. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas untuk yang jangka panjang terlebih dahulu. Nah, ternyata untuk kurva penawaran agregat jangka panjang, ini juga bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran agregat yang jangka panjang? Di sini ada kurang lebihnya ada 4 faktor. Yang pertama ada faktor dari tenaga kerja, yang kedua ada faktor dari modal, yang ketiga ada faktor dari sumber daya alam, dan yang keempat ada faktor dari teknologi. Kita bahas satu persatu. Untuk yang faktor tenaga kerja. Nah, ketika jumlah tenaga kerja yang ada itu banyak, maka nanti akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ini ke kanan atau bergeser ke kanan. Karena ketika jumlah tenaga kerja yang banyak itu akan mendorong produktivitas, jumlah output yang akan diproduksi akan semakin banyak. Nah, begitu juga sebaliknya ketika jumlah tenaga kerjanya ini sedikit atau berkurang, nanti output yang diproduksi akan berkurang. Nah, ini akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjangnya ini bergeser ke kiri seperti yang ditunjukkan di kurva yang bawah itu ya. Kemudian yang kedua ada modal. Nah, modal ini salah satu hal yang mutlak yang harus diperhatikan dalam sebuah proses produksi oleh perusahaan karena ketika modalnya naik, modalnya ini mencukupi, modalnya meningkat, nanti perusahaan akan merespon dengan meningkatkan produksinya, akan menggeser kurva penawarannya ke kanan. Begitu juga ketika perusahaan kekurangan modal, modalnya hanya sedikit, maka jumlah produksinya akan sedikit dan akan menggeser kurvanya ke kiri. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini juga sangat mendorong produktivitas. Nah, ketika ada penemuan-penemuan, misalnya ada penemuan jenis mineral, nah ini nanti akan menggeser kurva penawarannya ke kanan. Begitu juga sebaliknya, ketika ada cuaca yang buruk atau sumber daya alamnya tidak mendukung, maka ini nanti akan menggeser kurva penawarannya ke kiri. Kemudian yang terakhir di sini ada teknologi. Nah, teknologi ini bisa mempengaruhi pergeseran kurva agregat jangka panjang untuk penawarannya ya. Misalnya ketika ada penerapan teknologi ini meningkat, penerapan teknologinya meningkat di beberapa perusahaan. Nah, ini nanti akan merangsang untuk peningkatan jumlah produktivitas, jumlah output yang diproduksi akan meningkat dan akan meningkatkan penawaran agregat. Nah, akan menggeser kurva penawarannya ke kanan ketika ada penerapan teknologi. Nah, di samping hal, ada juga pemerintah yang melarang penggunaan teknologi karena mungkin ada beberapa alasan, mungkin teknologinya berbahaya atau seperti apa. Nah, ini ketika ada larangan penggunaan teknologi, otomatis penggunaan teknologinya menurun. Nah, ketika ada penurunan penggunaan teknologi ini akan menyebabkan kurva penawaran agregat untuk jangka panjangnya ini bergeser. Baik, untuk yang selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas mengenai pergeseran kurva penawaran agregat untuk yang jangka pendek. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri pada kurva penawaran jangka pendek ini.
Yang pertama ada tingkat kekakuan pasar tenaga kerja, kemudian yang kedua ada perkiraan kenaikan tingkat harga. Kemudian yang ketiga ada dorongan upah dan yang terakhir ada perubahan biaya produksi yang tidak berhubungan dengan upah. Nah, di sini nanti ada guncangan penawaran positif dan guncangan penawaran negatif. Apa itu? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama, tingkat kekakuan pasar tenaga kerja. Misalnya saja nih, ketika tingkat permintaan tenaga kerjanya itu lebih tinggi daripada penawaran tenaga kerjanya, maka perusahaan akan kesulitan menemukan tenaga kerja yang bersedia untuk bekerja di perusahaannya untuk melakukan produksi. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka perusahaan harus bersedia membayar dengan upah yang lebih tinggi untuk menarik minat tenaga kerja untuk bekerja di situ. Nah, ini akan menyebabkan biaya produksinya meningkat karena upahnya menjadi lebih tinggi. Nah, ketika biaya produksinya ini meningkat, maka nanti akan berpengaruh pada jumlah output yang ditawarkan juga berpengaruh. Bagaimana pengaruhnya? Yaitu pengaruhnya jumlah output yang ditawarkan akan menurun. Nah, ini akan menggeser kurva penawaran agregat dalam jangka pendeknya itu bergeser ke kiri. Kemudian, ketika permintaan tenaga kerjanya itu lebih sedikit daripada, jumlah yang ditawarkan, maka ini nanti akan, mempermudah perusahaan menemukan, tenaga kerja dan bersedia, para tenaga kerja yang mencari pekerjaan ini bersedia dibayar dengan upah yang rendah. Nah, ini, akan menguntungkan untuk, perusahaan karena, perusahaan akan membayar upah dengan sedikit lebih rendah, dan akan berdampak pada biaya produksi perusahaan, yaitu biaya produksinya akan menurun dan penurunan biaya produksi ini akan merespon, tingkat produktivitasnya, tingkat output yang diproduksi perusahaan akan lebih banyak dan meningkat. Nah, ini akan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendeknya ke kanan. Kemudian yang kedua ada perkiraan kenaikan tingkat harga. Nah, ketika, ada perkiraan kenaikan tingkat harga atau, ada inflasi ya, istilahnya ada inflasi, maka, para pekerja ini, untuk mendapatkan upah atau kenaikan upah ini nanti akan direspon perusahaan dengan menaikkan upah, sedikit menaikkan upah real atau, maaf, upah nominalnya. Ini nanti akan direspon perusahaan dengan menurunkan, jumlah output yang diproduksi. Karena apa? Karena untuk menambah upah nominal untuk diberikan kepada tenaga kerjanya, ini nanti akan berimbas pada biaya produksinya yang meningkat, karena ada kenaikan perkiraan tadi ya, kenaikan perkiraan tadi dikirakan harga-harga akan meningkat, otomatis nanti upah untuk tenaga kerjanya juga harus lebih ditingkatkan sedikit, untuk, sebagai apa ya, sebagai keadilan keadilan untuk para tenaga kerja yang sudah mendedikasikan dirinya untuk bekerja di situ. Nah, ketika ada perkiraan tadi upahnya sedikit dinaikkan, kemudian biaya produksi perusahaan sedikit meningkat, nanti, akan direspon perusahaan dengan menurunkan, jumlah output yang diproduksi dan akan menggeser kurva penawarannya ke kiri. Nah, kemudian yang ketiga ada dorongan upah. Nah, dorongan upah ini, akan menyebabkan, perusahaan itu memberikan upah yang sedikit lebih tinggi karena ada dorongan upah dari pekerja ya. Kalau tidak dinaikkan nanti akan, pekerja biasanya akan mogok kerja karena ada beberapa alasan yang mendukung. Nah, ini ketika ada dorongan upah, perusahaan akan menaikkan upah tenaga kerja dan akan mendorong penurunan produktivitas, jumlah output yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut akan menurun dan akan menggeser kurva penawarannya ke kiri. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada perubahan biaya produksi, tetapi yang tidak berhubungan dengan upah. Nah, di sini nanti ada guncangan penawaran positif dan guncangan penawaran negatif. Nah, sebelumnya perubahan teknologi dan penawaran bahan-bahan mentah itu disebut dengan guncangan penawaran. Nah, guncangan penawaran itu ada positif, ada yang negatif. Misalnya saja ya, guncangan penawaran yang positif. Misalnya tersedianya teknologi. Nah, dengan tersedianya teknologi kan produktivitas perusahaan akan meningkat. Nah, ini akan menggeser kurva penawaran agregatnya dalam jangka pendek itu bergeser ke kanan. Nah, sementara ada juga guncangan penawaran yang negatif. Misalnya, ada kenaikan harga minyak dunia. Nah, ketika ada kenaikan harga minyak dunia ini kan otomatis harga minyak menjadi mahal. Nah, ini akan menyebabkan biaya produksi suatu perusahaan itu akan meningkat. Dengan meningkatnya biaya produksi perusahaan akan direspon dengan menurunkan jumlah output. Nah, penawaran agregat dalam jangka pendeknya bisa berkurang dan menggeser kurva penawaran agregatnya ke kiri. Seperti itu. Itu adalah jadi intinya, ketika ada guncangan penawaran positif itu akan mendorong, pergeseran kurva penawaran dalam jangka pendeknya ke kanan, sementara kalau ada guncangan penawaran negatif akan mendorong kurva penawaran agregat dalam jangka pendek itu bergeser ke kiri. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini terkait dengan aggregate demand dan aggregate supply serta shift of aggregate demand and supply curve. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.